Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempar penemuan makam di bawah Kepresidenan Korea Utara, yang menggemparkan masyarakat. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube kami. Salju turun lebat malam itu di lereng-lereng terjal pegunungan Myeongsan, membungkus bumi dalam sunyi yang mencekam. Di tengah badai putih itu, cahaya-cahaya redup dari lentera para pekerja menggeliat di antara bebatuan, seperti bintang-bintang kecil yang tersesat. Di balik gundukan es dan tanah, sebuah pintu batu besar perlahan mulai terlihat, seolah-olah gunung itu sendiri tengah melahirkan rahasia yang terkubur ribuan tahun lamanya. Nafas para pekerja membeku di udara, namun tak ada satupun yang berani bersuara, seakan takut membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Komandan tim, Letnan Kim Seok-jin, seorang pria keras dengan wajah yang dicengkram dingin sepanjang hidupnya, mengangkat tangan, menghentikan semua aktivitas. Dengan penuh kehati-hatian, ia mendekati pintu batu itu. Ukiran-ukiran aneh yang asing bagi matanya tampak samar di permukaan, terukir dalam gaya yang tidak menyerupai satupun tulisan kuno Korea yang pernah ia lihat. Ketika jemarinya menyentuh dinginnya batu, sebuah rasa aneh menyusup ke dalam hatinya, campuran ketakjuban dan ketakutan purba, seperti seorang anak kecil yang tanpa sengaja mengintip ke dalam dunia para dewa. Dengan alat berat dan tenaga manusia, mereka perlahan menggeser batu itu. Deritnya mengiris keheningan malam, suara yang seolah-olah tidak hanya merobek udara, tapi juga merobek batas waktu. Pintu terbuka dengan gemetar, memperlihatkan kegelapan pekat di dalam. Bau tanah basah, bercampur aroma besi tua dan sesuatu yang lebih kuno, menyapu keluar seperti napas dari dunia lain. Semua orang mundur tanpa sadar. Bahkan Letnan Kim, pria yang telah terbiasa menghadapi maut, merasakan bulu kuduknya berdiri. Di balik pintu itu, cahaya lentera mengungkapkan ruangan batu kecil. Di tengahnya berdiri sebuah sarkofagus besar, dilapisi emas yang telah teroksidasi, mengilap suram di antara bayangan. Namun bukan emas itu yang membuat mereka membeku di tempat. Di atas sarkofagus, terukir kata-kata aneh dalam campuran aksara yang bahkan Kim tahu, bukan berasal dari dunia ini. Bahasa Timur Tengah kuno, dengan guratan-guratan asing yang membentuk kalimat suci. Di sini beristirahat hamba Tuhan, utusan dari barat yang membawa terang ke tanah timur. Suasana menjadi begitu tegang hingga udara itu sendiri seakan memberat, menekan dada semua yang hadir. Salah satu pekerja jatuh berlutut, bergumam dalam ketakutan, meyakini bahwa mereka baru saja membangunkan roh kuno. Letnan Kim berusaha menahan kegugupan, memerintahkan semua orang untuk menutup kembali pintu batu itu. Tapi sudah terlambat, apapun yang selama ini tertidur di bawah pegunungan itu, telah terbangun, dan dunia, bahkan yang terkunci rapat di balik batasan Korea Utara, akan segera mendengar gema rahasia ini. Dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh desiran salju, Letnan Kim mengangkat radionya. Dengan suara yang bergetar tipis namun tegas, ia melapor ke markas besar di Pyongyang. Penemuan tahap 1 selesai. Temukan sesuatu yang mungkin mengubah sejarah manusia. Hanya beberapa jam setelah laporan Letnan Kim dikirim, sebuah helikopter militer menderu di atas Myeongsan, membelah kabut salju yang tebal. Dari dalamnya, turun 4 pria berseragam hitam tanpa tanda pangkat, bersama seorang lelaki tua berjas panjang, membawa koper kecil yang dijaga ketat. Namanya Profesor Han Yong-sik, pakar bahasa kuno yang dikenal hanya dalam lingkaran elit pemerintahan. Di dalam gua yang kini dijaga ketat, Profesor Han mendekati sarkofagus dengan langkah berat. Tangannya yang keriput bergetar saat ia menghapus salju tipis dari permukaan batu. Matanya membelalak saat mengenali pola tulisan, sebagian dalam aksara Aram kuno, sebagian lagi dalam bentuk huruf misterius yang bahkan ia sendiri belum pernah lihat. Dengan penuh hormat, ia membisikkan sesuatu dalam bahasa yang hampir terlupakan. Saat sarkofagus dibuka, sebuah benda lain ditemukan, gulungan kulit aneh, terbungkus rapi dalam kain sutra yang sudah lapuk namun tetap utuh. Semua yang hadir menahan napas saat Profesor Han perlahan membuka gulungan itu. Di permukaannya tergurat catatan perjalanan, kisah seorang utusan dari barat, yang mengembara ke ujung dunia,
menanamkan benih langit di tanah bersalju, dan memperingatkan tentang kegelapan besar yang suatu hari akan kembali. Letnan Kim bertukar pandang dengan Profesor Han. Keduanya mengerti, ini bukan sekadar penemuan arkeologi, ini adalah sesuatu yang dapat mengubah sejarah, atau menghancurkannya. Maka dengan persetujuan Komando Pusat, mereka memutuskan, semua informasi ini harus dikunci rapat dari dunia luar. Namun berita sebesar itu tidak bisa selamanya disimpan. Tanpa sepengetahuan mereka, di antara para pekerja malam itu, ada satu mata yang menyaksikan segala rahasia itu, dan bertekad membawanya keluar dari balik tirai besi Korea Utara. 3 minggu setelah penemuan rahasia itu, dunia internasional mulai mendengar desas-desus aneh dari dalam Korea Utara. Sebuah pesan terenkripsi bocor ke luar negeri, dikirim oleh seseorang yang tak dikenal, hanya menyebutkan satu kalimat. Makam Nabi ditemukan di bawah salju Myeongsan. Berita itu meledak seperti bom. Media di seluruh dunia menayangkan spekulasi liar, dari teori konspirasi hingga siaran darurat ilmiah. Akademisi, pemuka agama, dan pemerintah berlomba-lomba menuntut klarifikasi. Vatikan mengadakan pertemuan rahasia. Al-Azhar di Mesir mengeluarkan pernyataan resmi, menyerukan agar situs tersebut diawasi komunitas internasional. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terlibat, mendesak Korea Utara membuka pintu bagi tim peneliti global. Namun Pyongyang tetap membisu. Dengan wajah tanpa ekspresi di layar televisi, juru bicara pemerintah hanya berkata, "Tanah ini milik rakyat Korea. Rahasia ini milik bangsa Korea." Tanpa konfirmasi, tanpa bantahan. Hanya kesunyian dingin yang membuat dunia semakin gelisah. Di balik layar, agen-agen rahasia dari berbagai negara bergerak. Salah satunya adalah Dr. Camille Dupont, pakar naskah kuno asal Prancis, yang yakin makam itu bukanlah tipuan. Ia mulai mengatur rencana nekat, menyusup ke Korea Utara dengan satu tujuan, melihat dengan matanya sendiri kebenaran yang tersembunyi di bawah gunung salju itu. Dunia menahan napas. Ada yang menganggap ini kebangkitan baru. Ada yang takut, mungkin, sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya dari agama dan bangsa, akan segera terungkap. Di sebuah apartemen kecil di Beijing, Dr. Camille Dupont menatap peta lusuh pegunungan Myeongsan yang terhampar di mejanya. Di sekelilingnya, 3 orang lain, mantan tentara bayaran, ahli geologi, dan penyelundup perbatasan, menyiapkan perlengkapan. Semua tahu, misi ini nyaris bunuh diri. Tapi mereka tidak datang untuk bertahan hidup. Mereka datang untuk menemukan kebenaran. Malam itu juga, di bawah kabut tebal perbatasan Tiongkok-Korea, mereka menyelinap melewati pos penjagaan. Nafas mereka membeku, keringat bercucuran di balik jaket tebal, namun langkah kaki mereka tetap mantap. Setiap suara, setiap kilatan cahaya di kejauhan, bisa berarti kematian. Tapi Dupont merasa dirinya ditarik maju oleh kekuatan yang lebih besar, seolah makam itu sendiri memanggilnya. Setelah berhari-hari mendaki gunung liar, mereka akhirnya menemukan tanda, batu bersimbol aneh, setengah terkubur salju. Dupont berlutut, menyentuh ukiran yang sama seperti yang digambarkan dalam bocoran laporan rahasia. Tidak diragukan lagi, mereka berada di dekatnya. Tapi sebelum mereka bisa menggali lebih dalam, suara langkah kaki berat terdengar dari balik pepohonan. Lampu sorot menyapu malam, mereka dikepung. Pasukan elit Korea Utara, penjaga makam, bersenjata lengkap, mengurung mereka dalam diam yang menakutkan. Tidak ada seruan, tidak ada tembakan, hanya satu perintah dingin yang terdengar. Ikut kami, kalian sudah melangkah terlalu jauh. Dupont tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Ia hanya berharap kebenaran yang akan mereka temukan, sepadan dengan harga yang harus dibayar. Dengan tangan terikat dan mata ditutup, Dupont dan timnya dibawa melewati lorong-lorong batu yang berliku, jauh ke dalam perut Myeongsan. Saat kain penutup mata mereka dilepas, mereka berdiri di dalam ruangan raksasa, diterangi cahaya obor kuno. Dinding-dinding gua dipenuhi lukisan berumur ribuan tahun, menggambarkan sosok berjubah panjang berjalan dari padang pasir ke negeri bersalju, dikelilingi oleh simbol langit dan bintang jatuh.
Di tengah ruangan, sarkofagus itu berdiri, sama persis seperti yang diceritakan dalam dokumen rahasia. Namun di baliknya, terbuka sebuah lorong sempit yang menurun ke dalam kegelapan. Seorang pria tua berseragam, mungkin komandan pasukan rahasia itu, mendekat dan berkata dalam bahasa Inggris berat. Kalian ingin kebenaran, tapi ketahuilah, tidak semua kebenaran diciptakan untuk dunia. Mereka diizinkan mengintip ke dalam lorong itu hanya sebentar. Dupont melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, sebuah ruang bawah tanah raksasa, penuh ukiran bintang, peta langit kuno, dan patung-patung sosok bersayap yang tak pernah tercatat dalam sejarah manusia. Ini bukan hanya makam seorang nabi. Ini adalah sebuah gerbang menuju sesuatu yang lebih tua dari seluruh peradaban dunia. Sebelum mereka sempat mendekat lebih jauh, pasukan menarik mereka kembali. Semua catatan, kamera, bahkan ingatan mereka, dipaksa untuk dibungkam. Dengan peringatan keras, Dupont dan timnya dipulangkan, dianggap sebagai orang-orang yang telah menyaksikan apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Dunia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ditemukan di Myohyangsan. Tapi bagi Dupont, malam itu, di bawah gunung salju Korea Utara, ia memahami satu hal, sejarah manusia bukanlah apa yang kita pikirkan. Dan mungkin, beberapa rahasia memang seharusnya tetap terkubur selamanya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, rumor tentang makam di Myohyangsan tetap menjadi bisikan di kalangan terbatas, dibicarakan hanya dalam ruang-ruang gelap, antara akademisi dan pemimpin agama. Tak ada bukti resmi, tak ada pengakuan pemerintah. Hanya rasa penasaran manusia yang tak pernah padam, bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan di bawah salju Korea Utara itu. Dr. Camille Dupont menghilang dari sorotan publik. Ia memilih diam, memutuskan bahwa ada harga terlalu mahal untuk dibayar demi mengungkap kebenaran. Kadangkala, di sore musim gugur yang sepi di Prancis, ia duduk di bangku taman, memandang langit, bertanya-tanya apakah ia telah melangkah terlalu dekat ke batas yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Dan jauh di bawah pegunungan bersalju, sarkofagus itu tetap berdiri. Batu-batu tua terus berbisik di antara mereka, menjaga rahasia yang mungkin, atau mungkin tidak, berasal dari langit. Dunia di atas sibuk dengan perang, politik, dan waktu yang terus berjalan, tanpa menyadari bahwa di bawah kaki mereka, tidur sebuah kisah yang bisa mengguncang dasar iman dan sejarah. Mungkin suatu hari nanti, keberanian manusia akan membongkar pintu itu sepenuhnya. Atau mungkin, gunung itu sendiri akan runtuh oleh waktu, mengubur rahasia itu untuk selamanya. Namun satu hal pasti, tidak semua misteri diciptakan untuk dipecahkan. Ada kebenaran yang lebih indah saat tetap tersembunyi, menjadi bagian dari misteri besar kehidupan. Terima kasih banyak kepada semua penonton YouTube yang telah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk terus mencari, bertanya, dan menjaga rasa kagum terhadap dunia yang penuh rahasia ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menjalani setiap misteri hidup yang Tuhan anugerahkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian menyukai ceritanya. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya. Salam damai dan Tuhan memberkati kalian semua.